Dan ketika itu terjadi dan berlangsung konsisten setiap hari, maka kita mempunyai kesempatan bisa sembuh jauh lebih cepat. Kita harus ada yang namanya protein, dan teman-teman sudah pasti tahu yang namanya protein itu apa saja. Itu kita harus ada protein. Kalau kita nggak ada protein, kita akan gampang lapar-lapar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu pertanyaan, yaitu gimana caranya agar tidak reflux, atau bagaimana tipsnya agar tidak reflux. Saya akan membahas itu tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar. Gini, tipsnya yaitu adalah gini. Sebelum tipsnya gini, kenapa bisa reflux atau kenapa asam lambung bisa naik ke kerongkongan, yaitu adalah karena kerongkongan yang bawah, otot kerongkongan yang bawah atau lambung yang atas itu ototnya melemah, dia tidak bisa bekerja secara maksimal sehingga dia tidak bisa rapat, sehingga asam lambung mudah naik. Atau juga bisa karena memang produksi asam lambung kita sangat berlebihan sehingga penuh, sehingga membuat asam lambung mudah naik. Dan beberapa tipsnya yaitu adalah yang pertama, kita makannya sedikit tapi sering. Jangan makan banyak atau jangan makan dalam porsi yang sangat besar, karena itu membutuhkan asam lambung yang banyak, sehingga ketika kita makan banyak, makan besar, makan sampai kenyang banget, itu otomatis juga memproduksi asam lambung yang sangat banyak. Karena untuk menghancurkan makanan yang banyak dibutuhkan asam lambung yang banyak. Dan ketika asam lambung banyak itu berpotensi asam lambung naik. Jadi kita disarankan makan sedikit tapi sering. Tapi juga jangan sedikit-sedikit banget. Tapi kita bisa ukur sendiri, kita bisa timbang, kita bisa kira-kira sesedikit apa makan saya itu kita kira-kira. Jangan terlalu sedikit. Gini, kenapa harus makannya sedikit? Kalau kita makannya sedikit, tentu saja asam lambung yang dibutuhkan untuk menghancurkan makanan itu juga sedikit. Sehingga ketika kita makan sedikit, asam lambung terproduksi sedikit, jadi potensi untuk asam lambung naik juga kecil. Tapi ya itu tadi, kita harus perhatikan jangan sedikit banget. Kita tergantung kondisi kita. Kalau mungkin kita sangat parah ya kita bisa setengah kenyang, makanya setengah kenyang. Tapi kalau nggak terlalu parah, kita bisa makannya hampir kenyang atau kenyang. Yang penting jangan kekenyangan banget. Dan itu ukurannya yang tahu kita sendiri. Kita coba mampu kenyang ya kita lanjutkan. Kalau nggak mampu kenyang, kita coba mendekati kenyang. Kalau mendekati kenyang asam lambung masih bisa naik juga, kita memakai setengah kenyang. Tentu saja setelah lapar kita isi lagi, setelah lapar kita makan lagi. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah menunya. Kita makannya sedikit, jangan sampai menunya ngaco, jangan sampai menunya ngawur juga, jangan sampai menunya tidak tepat. Kita makan sedikit tapi menunya harus oke, menunya harus keren. Yang maksud saya keren bukan berarti makanan yang mahal, bukan. Makanan murah tapi keren, makanan murah tapi oke itu sangat banyak. Maksudnya adalah makanan yang bernutrisi, makanan yang bergizi. Kita harus ada yang namanya protein. Dan teman-teman sudah pasti tahu yang namanya protein itu apa saja. Itu kita harus ada protein. Kalau kita nggak ada protein, kita akan gampang lapar-lapar lagi. Itu harus diperhatikan. Tips yang berikutnya yaitu adalah jangan minum pada saat di tengah-tengah makan. Itu bisa membuat atau bisa berpotensi asam lambung naik. Dan juga jangan minum setelah makan, dan juga jangan minum sesaat sebelum makan. Jadi gini, setelah kita minum, kita nunggu jarak setengah jam baru kita makan. Di tengah perjalanan kita tidak minum, setelah selesai makan nunggu jarak setengah jam baru kita minum. Yang keren sebatas yang saya tahu adalah seperti itu. Tapi kalau kita ya mungkin kelamaan nunggu setengah jam, ya kita terpaksanya bisa memakai yang namanya 15 menit. 15 menit gini, kita minum 15 menit kemudian baru makan. Di tengah perjalanan makan kita tidak minum, dan setelah selesai makan nunggu jarak 15 menit baru kita minum. Tapi itu adalah yang terpaksa, itu adalah yang kita
ketika tidak mampu. Tapi kalau ketika kita mampu, lebih baik atau yang keren adalah setengah jam. Dan ketika di tengah perjalanan makan kita terpaksa tersedak, ya kita minum gak ada masalah, tapi kita minumnya sedikit hanya untuk membantu kita tersedak itu tadi. Jadi bukan minum banyak, bukan, hanya untuk karena terpaksa untuk membantu tersedak itu. Tapi jika kita ngunyahnya pelan-pelan, benar, dan sampai lembut, insya Allah kita tidak akan mengalami yang namanya tersedak. Tips yang berikutnya yaitu adalah kita manfaatkan gravitasi, kita tegapkan tubuh kita tegak, tubuh kita harus tegak, jangan membungkuk. Apalagi kita rebahan tiduran itu jangan sampai. Ketika belum ada jarak 2 jam kita rebahan, itu sangat mungkin asam lambung naik, sangat berpotensi besar asam lambung naik karena sangat mudah dia mengalir. Dan juga kalau bungkuk juga bisa berpotensi asam lambung naik. Jadi memang kita harus tegak, memanfaatkan gravitasi, dan asam lambung akan ikut hukum gravitasi, dia akan selalu turun ke bawah. Jadi sedikit kesulitan untuk naik. Jadi tubuh kita harus tegap. Dan juga gini, kalau kita mau rebahan, mungkin bagi yang lumayan parah, biasanya di 2 jam masih mengalami reflux, masih bisa mengalami asam lambung naik. Biasanya di 2 jam masih bisa reflux, masih bisa asam lambung naik. Itu yang lumayan parah, itu yang kondisinya lumayan parah. Tapi yang enggak terlalu parah banget, di 2 jam biasanya sudah aman. Dan itu kita cek sendiri, itu kita kenali sendiri separah apa kita. Kalau ya kita di 2 jam kok masih nggak nyaman, ya kita tambahi 2,5 jam, atau yang keren adalah 3 jam. Itu kita sendiri yang harusnya mengenali. Dan tips berikutnya yaitu adalah minum air hangat. Kita cukupi kebutuhan air putih kita minum air hangat yang suhunya mendekati netral. Dan tips berikutnya yaitu adalah di situ kita harus juga yang namanya olahraga, itu juga harus kita perhatikan, itu juga bisa membantu. Olahraganya seperti apa? Yaitu kita seimbangkan atau kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Dan yang berikutnya, di situ sangat dibutuhkan yang namanya istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Karena sebatas pemahaman yang saya ketahui adalah pemulihan kondisi kita itu terjadi pada saat kita tidur di malam hari. Itu pemulihan secara maksimalnya adalah pada saat kita tidur di malam hari. Dan ketika tidur kita cukup di malam hari, tidurnya cukup 7 jam, maka pemulihan kondisi kita akan berjalan secara maksimal. Dan ketika itu terjadi dan berlangsung konsisten setiap hari, maka kita mempunyai kesempatan bisa sembuh jauh lebih cepat. Beda cerita kalau kita tidurnya kurang, kita kurang tidur, apalagi kita tidur sejam kebangun, tidur lagi kebangun lagi, itu pemulihan kondisi kita juga nggak bisa berjalan secara maksimal dan pemulihannya sangat terganggu. Jadi tentu saja itulah salah satu yang membuat kita lambat sembuh dari gangguan asam lambung. Kita kurang tidur, kita nggak cukup tidur. Jadi pemulihan kondisi kita sangat terganggu, sangat tidak bisa berjalan secara maksimal. Jadi yang namanya cukup tidur itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.